perkenalkan, nama saya Marni, perwakilan dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pengevaluasian strategi mata kuliah manajemen strategik, beranggotakan 4 orang. Yang beranggota Albertus Ajari Sihura, Marni, Muhammad Febi Alpakum, dan Sigit Rohyana. Mari kita ke pembahasan. Yang akan kami bahas yaitu pengertian pengevaluasian strategi, tujuan evaluasi strategi, tahapan evaluasi strategi, alat evaluasi strategi, indikator keberhasilan strategi, serta kesimpulan dan rekomendasi. Selanjutnya, kita mulai. Yang pertama yaitu pengertian pengevaluasian strategi. Pengevaluasian strategi adalah proses untuk menilai apakah strategi yang telah ditetapkan oleh organisasi berjalan sesuai tujuan, efektif dalam menghadapi lingkungan bisnis, serta memberikan hasil yang diharapkan. Evaluasi ini penting dilakukan secara berkala agar perusahaan dapat mengetahui kinerja strategi yang diterapkan dan melakukan perbaikan bila diperlukan. Tujuan evaluasi strategi. Ada beberapa tujuannya, yaitu yang pertama, menilai efektivitas strategi dalam mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian, mengidentifikasi kelemahan dan hambatan dalam pelaksanaan strategi. Dan yang ketiga, memastikan strategi tetap relevan dengan perubahan lingkungan bisnis, misalnya teknologi, pasar, regulasi, dan kompetisi. Kemudian yang terakhir, memberikan dasar untuk pengambilan keputusan lebih lanjut, seperti perbaikan, penyusunan, ataupun mengganti strategi. Kemudian ada tahapan evaluasi strategi. Yang pertama itu menetapkan standar kinerja, misalnya target finansial dan non finansial. Target finansial itu ada laba, penjualan, ROI ataupun cash flow. Target non finansial ada pangsa pasar, kepuasan pelanggan, kualitas produk, dan efisiensi operasional. Tahapan yang kedua itu mengukur kinerja aktual. Di sini dia mengumpulkan data operasional, laporan keuangan, laporan pemasaran, survei pelanggan, dan indikator lainnya. Tahap yang ketiga membandingkan kinerja aktual dengan standar. Itu apakah telah tercapai target, dan bila belum, seberapa besar deviasinya. Yang keempat, menganalisis penyebab deviasi. Apakah karena kesalahan strategi, apakah pelaksanaan strategi kurang efektif, ataupun kondisi eksternal berubah, misalnya kompetitor baru ataupun perubahan teknologi. Yang terakhir, mengambil tindakan korektif. Di sini melanjutkan strategi jika efektif. Kemudian menyempurnakan strategi bila terdapat kekurangan. Dan yang terakhir, mengganti strategi jika tidak lagi relevan. Saya akan menjelaskan slide berikutnya, yaitu tentang alat evaluasi strategi. Di alat evaluasi strategi yaitu ada balance scorecard atau disingkat dengan BSC, yaitu digunakan untuk menilai kinerja organisasi dari 4 perspektif. Ada keuangan, ada pelanggan, proses bisnis internal, dan ada juga pembelajaran dan pertumbuhan. Cocoknya untuk melihat apakah strategi berjalan sesuai tujuan jangka panjang. Selanjutnya ada analisis GAP atau GAP analisis. Tujuannya itu mengevaluasi selisih antara kondisi saat ini, target strategi yang ingin dicapai. Umumnya digunakan untuk mengetahui area yang perlu diperbaiki. Selanjutnya ada Key Performance Indicators atau disingkat KPI. Indicators pengukuran yang menunjukkan capaian strategi secara kuantitatif, misalnya pertumbuhan penjualan, market share, ROI, kepuasan pelanggan, dan lain-lain.
dipakai untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi strategi secara langsung. Selanjutnya ada analisis SWOT. Digunakan untuk mengevaluasi ada strength atau kekuatan, terus ada weakness atau kelemahan, terus ada lagi opportunities atau peluang, dan ada juga threat yaitu ancaman. Tujuannya membantu melihat kecocokan strategi dengan kondisi internal dan eksternal. Selanjutnya ada PESTEL. PESTEL adalah alat analisis strategi untuk mengevaluasi faktor eksternal yang mempengaruhi organisasi. Akronim ini terdiri dari atau singkatan PESTEL: Political, Economic, Social, Technological, Environmental, dan Legal. Biasa disebut dengan PESTEL. PESTEL membantu perusahaan memahami peluang dan ancaman dari lingkungan makro. Untuk slide berikutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang indikator keberhasilan strategi. Yang pertama yaitu ada peningkatan profit sebagai indikator keberhasilan strategi. Profit adalah laba atau selisih antara pendapatan dan seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan. Jika strategi yang dijalankan berhasil, maka salah satu tandanya adalah profit meningkat dari periode ke periode. Mengapa profit menjadi indikator penting? Yang pertama, menggambarkan kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, yaitu menunjukkan keberhasilan strategi pemasaran, operasional, dan manajemen biaya. Yang ketiga, yaitu mencerminkan kemampuan perusahaan menciptakan nilai tambah. Yang keempat, menjadi dasar pengambilan keputusan jangka panjang. Faktor-faktor yang menyebabkan profit meningkat yaitu ada pendapatan naik, biaya operasional turun, perbaikan strategi pemasaran, serta inovasi produk atau layanan. Selanjutnya ada efisiensi biaya. Efisiensi biaya merupakan indikator yang penting dalam menilai keberhasilan strategi perusahaan karena mencerminkan kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya secara optimal, mengurangi pemborosan, dan menurunkan biaya operasional tanpa mengorbankan kualitas produk maupun layanan. Ketika perusahaan mampu mencapai efisiensi biaya, dampaknya yaitu terlihat pada peningkatan profit, kinerja operasional yang lebih baik, dan daya saing yang semakin kuat di pasar. Selanjutnya ada peningkatan pangsa pasar. Peningkatan pangsa pasar merupakan indikator yang penting yang menunjukkan bahwa strategi perusahaan berhasil meningkatkan daya saing dan menarik lebih banyak pelanggan dibandingkan pesaing lainnya. Ketika pangsa pasar meningkat, maka menandakan bahwa produk atau layanan perusahaan semakin diterima oleh konsumen. Strategi pemasaran berjalan efektif dan posisi perusahaan dalam industri semakin kuat, maka pertumbuhan pangsa pasar menjadi bukti bahwa strategi yang diterapkan tidak hanya berhasil mencapai target penjualan, tetapi juga memperkuat keberlanjutan bisnis jangka panjang. Selanjutnya itu ada loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan yaitu indikator penting yang menunjukkan keberhasilan strategi perusahaan dalam memberikan nilai, kualitas, serta pengalaman yang memuaskan kepada pelanggan. Ketika loyalitas pelanggan meningkat, maka perusahaan memperoleh manfaat berupa pemberian berulang, rekomendasi positif, dan biaya pemasaran yang lebih rendah. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa strategi pemasaran, pelayanan, dan pengelolaan hubungan pelanggan telah berjalan efektif, sehingga memperkuat posisi kompetitif dan mendukung keberlanjutan bisnis jangka panjang. Dan yang terakhir ada pencapaian target operasional. Pencapaian target operasional merupakan indikator penting juga yang menunjukkan perusahaan mampu menjalankan proses bisnisnya secara efektif, efisien, dan sesuai rencana. Ketika target operasional tercapai,
hal yang mencerminkan bahwa implementasi strategi telah berjalan baik, yaitu tingkat operasional, kualitas produk, dan layanan terjaga, serta sumber daya yang digunakan secara optimal. Itu untuk operasional ketika tercapai. Dan maka dari itu, pencapaian target operasional menjadi bukti bahwa strategi perusahaan tidak dirancang dengan baik tetapi juga diimplementasikan secara konsisten untuk mendukung keberhasilan jangka panjang. Jadi, kesimpulannya, pengevaluasian strategi merupakan proses penting untuk memastikan bahwa strategi yang dijalankan perusahaan benar-benar efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Melalui evaluasi, perusahaan dapat mengukur kinerja aktual, membandingkannya dengan standar, serta mengidentifikasi penyebab deviasi yang terjadi. Evaluasi strategi juga membantu perusahaan tetap adaptif dalam perubahan lingkungan bisnis dan kompetisi. Dengan penggunaan alat seperti balance scorecard, KPI, SWOT, dan PESTEL, organisasi dapat memperoleh gambaran yang lebih mudah menyeluruh tentang keberhasilan strategi. Secara keseluruhan, evaluasi strategi memungkinkan perusahaan melakukan tindakan korektif dan memastikan arah pencapaian tujuan tetap sesuai jalur.